kami selalu mengindikasi adanya atau banyaknya para koruptor di anggota DPR hari ini. Pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian dan karena emang nggak lembaga. masuk di akal. Kalau berdasarkan persentasenya, 63 km 1 tahun. Pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ternyata hari ini itu berdampak kemana-mana. Kita lihat bagaimana baru-baru ini rapat yang dilakukan oleh para anggota DPR itu menuai kontroversi antara pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, di lain sisi PHK terjadi di mana-mana. Nah, yang lebih menarik adalah kalau anggota-anggota DPR itu ketika mereka rapat membahas persoalan anggaran, mereka itu sangat bersemangat membahas persoalan anggaran. Tetapi kalau mereka rapat membahas persoalan aturan mengenai masalah koruptor di negeri ini, mereka loyo tahu. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Perampasan Aset yang sampai hari ini belum pernah ditetapkan oleh para anggota DPR. Bukannya dengan Undang-Undang Perampasan Aset itu juga akan mampu meningkatkan perekonomian bangsa ini. Bukan hanya berfokus terhadap pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketika para anggota DPR ini bisa menyepakati dan menetapkan undang-undang perampasan aset di negeri ini, maka otomatis anggaran-anggaran di negeri ini juga itu akan sangat berdampak terhadap perekonomian bangsa ini. Hingga kami menilai bahwa para anggota-anggota DPR ini mereka hanya ingin bekerja sesuai dengan anggaran-anggaran yang mereka dapatkan. Bukan mereka ingin bekerja dengan sesuai amanah yang telah mereka emban. Tetapi pekerjaan mereka mau dilakukan apabila ada anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Dan ini juga selalu menjadi indikasi buat kita bahwa kami selalu mengindikasi adanya atau banyaknya para koruptor di anggota DPR hari ini. Pertama, indikasi pertama, dugaan pertama sehingga kita mengindikasi banyaknya koruptor di anggota DPR, yang pertama adalah undang-undang ataupun RUU perampasan aset sampai hari ini itu tak kunjung disahkan oleh para anggota DPR. Yang kedua, kita juga mendengar penjelasan-penjelasan para anggota DPR itu mereka sulit bekerja ketika tidak ada anggaran yang cukup. Sehingga inilah menjadi indikasi kami bahwa mungkin para anggota-anggota DPR itu hari ini memang mereka berinisiasi untuk melakukan apalagi korupsi sebesar-besarnya dari anggaran-anggaran yang mereka. Nah, kita meminta bagaimana tanggapan para netizen melihat tingkah laku para anggota DPR ini.